Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini dengan saya sendiri, Ainul Syaliha Lasut, dan teman-teman saya yaitu Aziza Zaskia, Helena Anggraini, Hibah, dan Sabrina Ain. Kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang sudah kami buat, yaitu yang berjudul Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Kasus Korupsi Sri Wahyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Syaliha Lasut. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan latar belakang penelitian kami yang berjudul Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Kasus Korupsi Sri Wahyumi. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada hukum, tidak terkecuali para pejabat dan penyelenggara negara. Hukum sendiri pun bukan hanya kumpulan aturan yang tertulis, tetapi juga merupakan instrumen untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Seperti yang dijelaskan oleh Gustav Rahbu, hukum itu harus ditegaskan atau ditegakkan secara konsisten agar ketiga tujuan tersebut benar-benar terwujud dan ditegaskan di masyarakat. Salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia yang paling relevan saat ini adalah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau bisa disingkat adalah Tipikor. Korupsi termasuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa karena dampaknya yang sangat merugikan masyarakat, negara, dan pembangunan nasional. Pemerintah sendiri pun telah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi, salah satunya melalui UU nomor 31 tahun 1999, JOUU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pidana minimum khusus, di mana untuk tindak pidana tertentu seperti gratifikasi, ancaman pidana penjara minimal adalah 4 tahun dan pidana denda minimal sebesar 200 juta rupiah. Dalam konteks teori hukum, ini adalah yang disebut dengan dasolen atau kondisi ideal menurut hukum, bahwa siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi seharusnya dijatuhi pidana minimal sesuai ketentuan tersebut, yaitu selama 4 tahun. Namun dalam kenyataannya atau dasein justru kita temui nih adanya ketidaksesuaian. Salah satu kasus yang mencolok adalah kasus korupsi Sri Wahyumi Maria Manalip, mantan Bupati Talaut yang terbukti menerima gratifikasi dalam proyek-proyek di daerahnya berdasarkan ketentuan pasal 12 BU Tipikor. Beliau seharusnya dijatuhi pidana itu minimal 4 tahun penjara. Namun putusan pengadilan justru menjatuhkan pidana penjara hanya selama 2 tahun dan denda sebesar 200 juta. Putusan ini sangat jauh di bawah ancaman minimum yang diatur dalam undang-undang. Nah, disinilah terjadi anomali hukum di mana vonis hukum tidak mencerminkan apa yang seharusnya ditegakkan oleh undang-undang. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, sangat besar sekali. Apakah hakim memang boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus? Apakah alasan yuridis dan non-yuridis menjadi pertimbangan hakim dalam kasus ini? Dan yang lebih penting adalah apakah vonis ini masih sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum tersebut gitu. Jika kita merujuk pada teori kekuasaan kehakiman, memang benar bahwa hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam mengatur atau memutus perkara. Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak, tetapi harus dibatasi oleh ketentuan undang-undang itu. Dan dalam konteks kasus ini, kami melihat adanya tindakan yang disebut adalah contra legem oleh majelis hakim, yaitu tindakan yang menyimpang dari bunyi normatif undang-undang. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga berpotensi menciptakan disparitas pemidanaan di mana kasus yang serupa bisa saja diputus dengan sangat berbeda karena tidak adanya standar yang jelas dalam penerapan hukum. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus tersebut, serta apakah praktik tersebut masih sejalan dengan tujuan hukum yang ideal, khususnya itu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dan kami sangat berharap sekali melalui penelitian ini dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang berguna dalam penyempurnaan sistem peradilan pidana agar praktik pemidanaan di masa depan tidak lagi menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum yang telah ditetapkan. Demikian paparan latar belakang dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yang akan melanjutkan paparan ini adalah Hibah.
Kami mengangkat kasus korupsi yang dilakukan oleh Sri Wahyumi Maria Manarik, yaitu mantan Bupati Talaut. Nah, yang menarik dari kasus ini itu terdapat kejanggalan dalam putusan hukumnya. Kalau kita lihat di pasal 12B Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi, itu sudah tertulis jelas ancaman pidananya paling sedikit itu 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Tapi di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 270 PK Pidana Khusus tahun 2020, Sri Wahyumi dijatuhi pidana hanya 2 tahun penjara. Itu jelas lebih rendah dari batas minimum yang diatur dalam undang-undang. Nah, dari situ kami merumuskan 2 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana majelis hakim menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum khusus dalam kasus Sri Wahyumi? Yang kedua, apakah putusan tersebut sesuai dengan teori tujuan hukum? Di sini kami memakai teori Gustav Rathbus yang menjelaskan bahwa tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kalau pidana yang dijatuhi lebih ringan dari aturan yang berlaku, ya berarti ada masalah dalam kepastian hukumnya. Bisa membuat masyarakat bingung karena aturan sudah ada tapi kok bisa diabaikan. Dari sisi keadilan, korupsi itu termasuk extraordinary crime, artinya itu kejahatan yang sangat serius. Kalau hukumnya ringan, menurut kami itu nggak mencerminkan keadilan. Apalagi buat masyarakat yang dirugikan. Dan dari sisi kemanfaatan, putusan 2 tahun ini nggak memberikan efek jera, malah bisa memberikan contoh buruk, seolah-olah korupsi itu bisa ditoleransi kalau ada alasan tertentu. Makanya 2 permasalahan ini jadi dasar analisis mini skripsi kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif itu sendiri merupakan penelitian yang meneliti hukum berdasarkan perspektif internal dengan objek penelitiannya yaitu norma hukum. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan yang mencakup penelitian asas-asas hukum dan juga unsur-unsur hukum. Baik itu unsur yang menciptakan kaidah-kaidah hukum melalui keilmuan filsafat dan unsur asli yang menciptakan tata hukum tertentu. Selanjutnya ada sifat penelitian. Penelitian kami ini bersifat deskriptif, berupa dengan penggambaran materi penelitian secara aktual dan juga objektif mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan pencabutan hak politik dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian, kami juga menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk diuraikan dan juga dianalisis. Selanjutnya, sumber data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan penunjang yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku, jurnal, laporan, penelitian, artikel, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengumpulan data. Penelitian kami menerapkan metode studi kepustakaan, di mana metode ini melibatkan evaluasi yang cermat terhadap berbagai materi hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang kami selidiki. Materi tersebut kami susun secara terstruktur dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif. Dalam penelitian kami mengumpulkan data melalui perpustakaan digital yang memberikan akses kepada berbagai jurnal dan juga publikasi hukum, serta web resmi lembaga pemerintahan yang menyediakan akses ke undang-undang dan peraturan negara. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi literatur, di mana kami melibatkan penelitian dari literatur atau karya tulis yang berkaitan untuk memahami konteks teoritis dan juga penelitian yang relevan dengan kasus. Dalam penelitian kami mengadopsi metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan tanpa menggunakan data numerik atau data statistik, melainkan dengan memeriksa peraturan hukum, pendapat ahli hukum, maupun teori-teori hukum dan juga sumber-sumber hukum lainnya untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang isu yang kami teliti. Pendekatan kami ini bersifat deskriptif, di mana bahan hukum yang dikumpulkan dijelaskan secara terperinci dalam bab-bab penelitian, kemudian disusun menjadi sebuah skripsi.
Bab 2 tinjauan umum ada kerangka teoritis. Yang pertama, teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat 3 hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan pemanfaatan. Yang pertama, kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yaitu prinsip yang paling sangat penting dalam hukum. Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, tetapi juga bagaimana norma-norma dan materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan menurut Gustav Radbruch yaitu aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum. Dan yang terakhir, pemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch yaitu nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individual happiness of individual dan masyarakat happiness of community. Kemanfaatan aliran utilitarianisme dimaksud bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada masyarakatnya. Yang kedua adalah teori pemidanaan. Ada teori yang bernama teori relatif. Teori relatif memandang pidana sebagai sebuah sarana untuk melindungi kepentingan masyarakatnya. Teori ini dicetus oleh Karl O. Christiansen. Teori relatif ini memandang pidana bukan sebagai sarana untuk melakukan balas dendam atau sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi ada tujuan-tujuan yang lain seperti melatar belakangi, sehingga teori ini juga disebut sebagai teori tujuan utilitarian teori. Dan yang terakhir adalah teori kekuasaan kehakiman, yaitu hakim independen dalam putusan hukum. Ada di pasal 1 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menjalankan sistem peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tujuan untuk mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena hal itu, hakim berhak memeriksa dan mengadili suatu putusan, salah satunya putusan pengadilan tindak pidana korupsi Sri Wahyuni yang menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus. Adapun hasil dan pembahasan terkait dengan penelitian dilakukan adalah bahwa kasus ini merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut yang dilakukan pada Februari 2019. Saat itu telah dilakukan oleh hakim pengadilan telah mengadili berdasarkan dakwaan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 12 huruf A tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001. Adapun isi dari pasal 12 huruf A menyatakan bahwa pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana patut dicurigai atau diketahui bahwa tujuan atau diberikannya janji atau hadiah itu adalah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dijatuhi dengan hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan atau maksimal 20 tahun penjara. Adapun dalam putusan pengadilan pertama diadili bahwa Sri Wahyuni dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebanyak 200 juta rupiah, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan dijatuhi pidana kurungan tambahan selama 6 bulan.
juga hak perdata, yakni hak untuk dipilih, itu ditunda selama 5 tahun, tidak dapat dipilih sebagai kepala daerah ataupun sebagai penyelenggara pemerintahan selama 5 tahun sejak terselesaikannya pidana pokok. Kemudian hakim mengabulkan permintaan peninjauan kembali sehingga mencabut putusan pengadilan sebelumnya. Adapun hasil dari peninjauan kembali ini, Sri Wahyumi menerima pidana penjara 2 tahun beserta denda sebanyak 200 juta rupiah yang jika tidak dibayarkan akan dikenakan kurungan selama 6 bulan dan beserta hak untuk dipilihnya selama 5 tahun itu tidak dapat dilakukan agar ia dipilih sebagai kepala daerah. Pun Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum menjadi sendi penting dalam penyelenggaraan negara ataupun bermasyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch di dalam teori hukum, bahwa hukum memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan serta kepastian. Adapun hakim memberikan hasil peninjauan kembali ini berupa pidana minimum khusus ini dalam rangka bahwa Sri Wahyumi belum menerima barang-barang yang ditujukan kepadanya sebagai barang bukti korupsi. Oleh karena itu juga uang yang seharusnya dikirimkan kepadanya melalui Bernard Ariston Susaeng oleh Bernard itu belum juga sampai kepada Sri Wahyumi, melainkan digunakan oleh pihak ketiga yakni Ariston Susaeng. Oleh karena itu, atas pertimbangan hal ini untuk memberikan keadilan dan untuk menimbang adanya alasan pemaaf ataupun alasan untuk dikurangnya tindak pidana, maka Sri Wahyumi dijatuhkan pidana minimum khusus. Terakhir kita akan membahas saran. Saran yang pertama adalah revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 agar lebih tegas dalam sanksi minimum. Saran kedua, hakim harus konsisten dan bijak dalam menjatuhkan putusan serta berpijak pada teori hukum dan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jadi kesimpulannya itu, putusan PK terhadap Sri Wahyumi tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi dan tidak memenuhi prinsip tujuan hukum. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kasus penjatuhan pidana di bawah minimum khusus. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.